wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ramadana. Saya adalah mahasiswi dari S2 Magister Sains Manajemen Universitas Airlangga. Ini saya akan melakukan training data mengenai regresi variabel dummy menggunakan EVIS 12. Dulunya di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel independen yang bentuknya berskala non-metrik atau kategori. Contohnya seperti gender, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, lalu ada perbedaan situasi. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0. Dummy yang memiliki nilai D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Contohnya, D sama dengan 1 untuk kategori perempuan, sarjana. Kemudian D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, laki-laki atau non-sarjana. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan, dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Langsung saja di sini saya akan membuka EVIS. Nah, jadi selanjutnya EVIS sudah terbuka, lalu klik file, open, orange data as work file. Di sini saya memilih untuk langsung menginput atau memasukkan data saya, yaitu data dari Excel, langsung masuk ke dalam EVIS. Jadi saya pilih dulu data Excel yang sudah disusun sesuai. Ya. Kemudian klik open. Nah, ini di sini sudah muncul, yaitu di sini saya mempunyai data dari perusahaan manufaktur tahun 2010 hingga 2013. Kemudian di sini jumlahnya adalah 33 perusahaan, dan di sini adalah X1, X2, dan keputusan investasi. Ini Y. Kemudian kita next. Nah, jadi muncul seperti ini, lalu kita klik finish. Yes. Nah, jadi data sudah masuk, kemudian kita akan melakukan uji regresi dengan cara kita klik variabel Y terlebih dahulu, lalu keputusan investasi, lalu di get control, terus kemudian klik X1, lalu X2, kemudian klik kanan, kanan, open as equation. Nah, di sini pindahkan C konstanta di sebelah variabel Y. Lalu klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil atau output dari uji regresi variabel dummy. Lalu mari kita interpretasikan. Setelah hasilnya, jadi paper ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh gender dan umur perusahaan terhadap keputusan investasi. Gender di sini sebagai variabel dummy karena di sini gender jika wanita itu bernilai 1 dan laki-laki adalah 0. Kemudian hipotesisnya, wanita cenderung lebih menghindari resiko atau risk averse daripada pria. Dan terdapat perbedaan perilaku maupun karakteristik resiko antara CEO pria dan wanita yang mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan. Wanita merupakan investor yang bermain di zona lebih aman karena memiliki sifat yang lebih teliti dan memiliki preferensi untuk perilaku buy and hold aset yang kurang beresiko. Di sini, dalam ilmu psikologi juga terdapat perbedaan dari segi emosi, di mana ketika dihadapkan pada suatu keadaan ketidakpastian, wanita itu akan bereaksi ketakutan, sedangkan pria bereaksi pada kemarahan. Maka, ketakutan dan kemarahan itu memiliki perbedaan efek samping terhadap persepsi resiko, di mana ketakutan mengurangi keputusan,
pengambilan resiko, sedangkan kemarahan menaikkan kecenderungan pengambilan keputusan yang beresiko. Maka dari itu dapat dari kesimpulan, terdapat perbedaan pengambilan keputusan antara CEO pria dan wanita. Dalam keputusan keuangan, tingginya investasi dapat diasumsikan sebagai risiko yang tinggi, maka CEO wanita menghindari risiko itu dengan melakukan pengambilan keputusan investasi yang cenderung lebih sedikit dibandingkan CEO pria. Maka satunya, jadi perusahaan dengan CEO wanita itu cenderung memiliki tingkat investasi lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan CEO pria. Lalu yang selanjutnya, hipotesis selanjutnya, umur perusahaan diartikan sebagai lamanya perusahaan berdiri sejak tahun pendirinya dan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk terus melangsungkan usahanya. Pada fase maturity, investasi perusahaan itu cenderung lebih stabil dan lebih sedikit dibandingkan pada tahap ekspansi atau tahap perusahaan terbentuk di mana akan melakukan investasi secara agresif. Dengan investasi cenderung lebih sedikit, sesuai dengan teori pecking order, di mana perusahaan dengan return yang tinggi akan cenderung menggunakan pendanaan internal terlebih dahulu daripada pendanaan eksternal. Maka hal ini juga mendukung tentang proporsi hutang yang lebih dikit pada fase maturity akibat return yang tinggi. Maka dihasilkan hipotesis umur perusahaan atau age itu berpengaruh negatif terhadap investasi perusahaan. Model regresinya adalah sebagai berikut, yaitu INV IT plus 1 beta 0 ditambah beta 1 gender IT ditambah beta 2 size IT. Lalu selanjutnya untuk uji hipotesis H01 yaitu beta 1 lebih besar sama dengan 0, yaitu si CEO wanita tidak memiliki kecenderungan investasi lebih rendah dibandingkan CEO pria. Kemudian H1-nya B1 kurang dari 0. CEO wanita memiliki kecenderungan investasi lebih rendah dibandingkan CEO pria. Kemudian H02 yaitu beta 2 lebih besar sama dengan 0, umur perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap investasi perusahaan. H2 yaitu B2 kurang dari 0, jadi umur perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap investasi perusahaan. Nah, setelah dilakukannya uji regresi berganda variabel dummy di Evius, dihasilkan bahwa hasil persamaan regresi sebagai berikut, di mana konstanta sebesar 305,89 berarti bahwa nilai koefisien variabel keputusan adalah sebesar 305,89. Kemudian koefisien regresi gender minus 540,11 menyatakan bahwa keberadaan gender wanita dalam perusahaan akan menurunkan keputusan investasi sebesar negatif 540,11. Koefisien regresi itu bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel gender terhadap keputusan investasi adalah negatif. Lalu koefisien regresi age sebesar 0,0172 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan umur perusahaan akan diikut dengan kenaikan keputusan investasi. Kemudian uji parsialnya atau uji T dilihat dari nilai probabilitas, di mana di sini variabel gender itu menghasilkan nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05 yaitu 0,0027. Nah, hal ini berarti terdapat pengaruh yang negatif di mana nilai T-nya itu sebesar negatif 0,3281 dan signifikan secara parsial. Jadi, variabel gender terhadap keputusan investasi itu berpengaruh negatif, sehingga H1 diterima dan H01 ditolak. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pengujian hipotesis variabel form X terhadap keputusan investasi, di mana nilai probabilitasnya adalah 0,2762 dan T statistiknya 1,10. Jadi di sini dilihat bahwa nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 sehingga tidak dapat pengaruh antara variabel form X dan keputusan investasi. Sekian running data dan interpretasi saya mengenai regresi variabel dummy. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.